Ya, oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Yisul telah bersiap dengan pedangnya. Adapun Haeyeon melihat pedang Yisul, ia pun sadar jika Yisul merupakan seseorang yang benar-benar ahli dalam menggunakan pedang. Dan itu juga pertama kalinya ia melawan seorang ahli pedang penuh. Yisul pun bergerak lebih awal. Ia menggunakan teknik pedang dasar. Akan tetapi Haeyeon sadar walaupun itu gerakan dasar itu nampak sangat sempurna. Lalu Haeyeon pun mulai memasang kuda-kuda dan ia juga mengeluarkan tinju dasar, tapi tubuhnya seperti diliputi cahaya emas. Walaupun gerakan dasar, tapi Haeyeon telah mengulangi gerakan tersebut selama ratusan atau bahkan ribuan kali. Tapi bukannya menjauh, Yisul malah bergerak lebih cepat. Kali ini jaraknya telah lebih dekat dibandingkan sebelumnya dan Yisul pun sudah siap untuk menyerang Haeyeon. Satu gerakan pedangnya terlihat sangat tajam. Bahkan teknik tersebut seperti memberikan ilusi yang menjadikan pedang Yisul terlihat nampak sangat banyak. Lalu saat pedang tersebut hampir mengenai Haeyeon, tiba-tiba Haeyeon pun menghilang. Ya, ia bergerak dengan cepat untuk menghindari serangan tersebut. Tapi Yisul sama sekali tidak berhenti. Ia pun kembali bergerak dan menyerang ke arah lainnya. Benar saja, walaupun sebelumnya di sana tidak ada orang, tapi tiba-tiba Haeyeon muncul, yang artinya pergerakan Haeyeon telah dibaca oleh Yisul. Tentunya tidak ada waktu lagi bagi Haeyeon untuk menghindari serangan tersebut. Jadi mau tidak mau ia menghadapinya secara langsung. Dan tentunya pedang Yisul pun berhasil mengenai tubuh Haeyeon. Tapi Haeyeon juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membanting tubuh Yisul. Dan alhasil keduanya pun sama-sama terkena serangan. Saat terbanting, Yisul sedikit memuntahkan darah dan tubuh Haeyeon juga tergores berkat pedang Yisul. Melihat pemandangan tersebut, seluruh penonton nampak terkagum. Begitu juga dengan murid Gunung Hua. Mereka tidak menyangka jika Yisul lebih kuat daripada apa yang mereka perkirakan. Bahkan ia dengan cepat bisa membuat keputusan untuk melakukan serangan walaupun mendadak. Jogul yang telah melawan Haeyeon bahkan tidak mengira jika Yisul bisa mengikuti pergerakannya. Lalu saat itu tiba-tiba terdengar suara. Jangan terlalu kaget. Saat kalian semua tidur dan makan, Yisul masih mengayunkan pedangnya. Ya, itu adalah suara milik Jongmyeon. Tidak ada yang berlatih lebih keras dibandingkan Yisul. Jadi Jongmyeon berkata, perhatikan baik-baik. Kembali ke arena sambil menahan kesakitan di perutnya. Yisul pun merasakan dua hal saat melawan Haeyeon. Pertama, ia sangat kuat dan saat menyerangnya tubuhnya bahkan terasa lebih keras dibandingkan besi baja. Adapun luka di tubuhnya itu karena pengalaman bertarungnya yang kurang dan cara yang sama tidak akan pernah berpengaruh lagi kepadanya. Kedua, perbedaan energi internal yang terlalu jauh, artinya sulit bagi Yisul untuk mengalahkannya bagaimanapun caranya. Padahal ia telah berlatih keras dan juga telah meminum pil ungu surgawi, tapi perbedaan mereka masih sangat jauh. Tapi walau begitu, ini bukan waktunya untuk menyerah. Ia pun mengingat perkataan Jongmyeon, jika kau melawan seseorang yang kuat, maka keluarkan segalanya. Tidak perlu sungkan dan menahan diri, karena musuhmu pasti bisa menahan segala seranganmu. Dan dengan itu pula, Yisul pun kembali bergerak dengan cepat menuju Haeyeon. Pergerakannya terlihat sangat jelas dan pedangnya dapat dihentikan dengan tinju Haeyeon.
Tapi Yisul sengaja melakukan serangan tersebut. Saat Haeyeon menahannya, Yisul kembali menarik pedangnya dan kali ini ia mengincar dadanya. Tapi sayangnya Haeyeon juga bergerak dengan cepat dan kembali memblokir serangan tersebut. Sayangnya Yisul masih belum selesai. Ia pun menginjak kaki Haeyeon sampai tertanam di arena. Dan saat itulah ia mengeluarkan teknik bunga plum. Dan bunga plum pun mulai bermekaran. Tapi jika tidak mekar secara penuh, itu hampir sama dengan teknik gagal yang digunakan oleh Sekte Ujung Selatan. Yisul masih terus berusaha agar bunga plumnya mekar dengan sempurna. Dan saat itu juga ia pun mengingat suatu malam saat seorang pria mengayunkan pedangnya dengan putus asa. Pria tersebut berkata, "Kenapa bunga plum tidak pernah mekar? Ini benar-benar gagal." Wajahnya terlihat sangat frustasi. Sambil mengingat masa tersebut, Yisul pun berkata, "Lihatlah, aku akan membuat bunga plumku mekar." Tapi sayangnya, tiba-tiba cahaya keemasan mulai membalut tubuh Haeyeon. Ini lebih sempurna dari sebelumnya. Bunga plum yang awalnya siap untuk menghancurkan tubuh Haeyeon mulai meleleh saat mengenai tubuhnya. Tidak hanya itu, Yisul bahkan merasakan jika pedangnya menjadi berat. Tapi ia sama sekali tidak menyerah sedikit pun. Hingga akhirnya Yisul pun merasakan jika tulang-tulangnya seperti pecah. Tapi anehnya bukannya mundur, Yisul malah melangkah maju sambil mempertahankan tekniknya. Itu bahkan membuat Haeyeon bingung kenapa ia terlalu berusaha keras. Padahal sekuat apapun Yisul mencoba, pedangnya tidak akan pernah menggores tubuhnya. Dan selanjutnya Yisul pun merasakan jika pergelangan kakinya patah. Tidak sampai di situ, ia juga memuntahkan darah. Tapi anehnya Yisul masih belum mundur. Hingga akhirnya seluruh kekuatannya pun benar-benar habis. Tapi ia masih mengayunkan pedangnya walaupun tidak dibaluti oleh energi Ki. Dan sebelum tumbang, Yisul pun berkata, "Akhirnya aku mencapainya." Adapun Haeyeon, ia masih heran dengan sikap sia-sia dari Yisul. Tapi anehnya, dengan itu pula tubuhnya pun terluka berkat serangan terakhir Yisul. Walaupun ia menang, tapi ia nampak tidak puas. Adapun Yisul, walaupun ia kalah, ia tidak nampak seperti pecundang. Haeyeon pun mulai menatap ke arah murid-murid Gunung Hua. Dan saat itulah Chungmyeon berteriak, "Kau pasti merasakan hawa dingin di punggungmu, bukan? Dasar bajingan berkepala botak." Dan dengan itu pula pertandingan pun berakhir dengan kemenangan Haeyeon. Tang Soso pun langsung lompat ke arena pertarungan. Ia pun menghampiri Yisul dan berkata, "Senior, apakah kau baik-baik saja?" Dan Yisul pun menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Lalu Tang Soso pun membantunya untuk berjalan kembali menuju tribun milik Gunung Hua. Sebelum benar-benar pergi, tiba-tiba Haeyeon berkata, "Permisi." Sebetulnya Haeyeon bingung apa yang ingin ia tanyakan kepada Yisul. Apakah itu terkait kemampuan pedangnya atau kenapa Yisul masih berusaha keras walaupun ia tahu perbedaan kekuatan mereka sangatlah jauh. Walaupun 100 kali mereka bertarung, pastinya Yisul tetap akan kalah 100 kali. Tapi Haeyeon masih belum mengerti kenapa Yisul masih berusaha keras untuk melakukan pertarungan. Dan Yisul pun menjawab, "Itu karena aku harus melawanmu. Bukankah kau juga demikian?" Dengan itu pula Yisul pun meninggalkan Haeyeon yang masih nampak bingung.
Saat kembali, murid-murid Gunung Hua pun menghampirinya. Baekjun pun berkata, apakah kau baik-baik saja? Dan Yisul pun menjawab, ya, aku baik-baik saja. Tapi Baekjun tahu jika pergelangan kakinya mungkin terluka parah. Oleh sebab itulah ia menyuruh agar Yisul pergi ke balai pengobatan. Baekjun juga meminta agar Tang Soso menjaganya atau mendampinginya. Dan untuk jaga-jaga, Baeksang juga ikut di belakang mereka. Setelahnya, Chumin pun berkata kepada murid-murid Gunung Hua, apakah kalian telah melihatnya? Haeyeon memang kuat, tapi apakah kau melihat jika serangan terakhir Yisul berhasil melukai Haeyeon? Jika itu kalian, aku yakin kalian pasti akan putus asa saat melawan seseorang seperti Haeyeon. Tapi kekuatan bukan segalanya. Yisul berhasil memanfaatkan keadaan dan juga kekuatan yang ia miliki. Dengan mengoptimalisasikan segalanya, kau bisa memperoleh sebuah poin. Lalu dengan 1 poin saja, kau bisa mengungguli musuhmu. Intinya, jangan menyerah dan manfaatkan segala sesuatu yang kau miliki. Dengan begitu, mungkin kalian akan mendapatkan sebuah kesempatan, dan jika kau memanfaatkan kesempatan tersebut, kalian mungkin bisa menang. Mendengarkan hal tersebut, Baekjun pun menanggapinya, ya, kami paham maksud dari perkataanmu. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.